Selamat sore, pemirsa Ocean dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Said dalam acara membangun kemaritiman Indonesia. Saya hari ini ada di Pelabuhan Tanjung Perak, salah satu pelabuhan utama dan juga terbesar untuk di Indonesia ini. Kegiatannya cukup banyak. Barangkali pemirsa juga ingin tahu apa rencana ke depan Pelabuhan Tanjung Perak ini. Saya sudah ditemani oleh Pak Purwanto Wahyu Widodo, Subregional Head Jawa. Selamat sore Pak Wid. Sore Pak Ridwan, Sehat ya? alhamdulillah sehat Pak Ridwan. Nah, ini kan pemirsa Ocean Week itu ingin tahu Pak. Jadi apa rencana ke depan untuk Head Regional Jawa ini? Jadi barangkali terutama khususnya juga Tanjung Perak ini Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan ke pemirsa. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ridwan atas kunjungannya dan tentunya kami dari Subregional Jawa eh, khususnya untuk Pelabuhan Tanjung Perak ini ingin kegiatan yang ada di Tanjung Perak ini kan lancar Pak ya, lancar, aman, nyaman untuk semua yang melakukan aktivitas di pelabuhan. Nah saat ini di Tanjung Perak kami yang mengalami peningkatan cukup signifikan Pak di layanan kami itu adalah salah satunya kegiatan kapal roro. Nah, kapal roro di tempat kami ini dalam sehari kurang lebih 10 sampai 11 kunjungan kapal Pak. Bayangkan Pak, kalau di rata-rata sehari 10 sampai 11, satu kapal itu bisa muat 150 sampai 200 kendaraan. Sudah berapa Pak yang keluar masuk Tanjung Perak. Sehingga kami berpikir supaya jalan yang menuju dan keluar Tanjung Perak ini lancar, kami akan menyediakan ruang tunggu kendaraan antrian ini. Karena memang di pelabuhan kami Pak di Tanjung Perak ini desain awalnya memang bukan untuk kapal roro, tapi untuk kegiatan general kargo dan kapal penumpang. Jadi kalau roro biasanya kalau Bapak lihat di penyeberangan Bakahuni Lampung ke Merak itu kan pintunya depan belakang itu kan. Kalau di sini rata-rata samping Pak. Pintunya samping. Sehingga ini menyesuaikan dengan dermaga kita. Memang bukan didesain untuk kapal roro gitu. Nah, ruang tunggu kendaraan yang saat ini sedang berprogres untuk dilakukan penataan itu ada di Teluk Lampung, ada di ex kantor BCTI, kemudian juga di ex dok perkapalan Surabaya itu sekarang masih dalam, kalau yang di dok ini dalam tahap kita melakukan pelelangan, kalau yang di BCTI dan di Teluk Lampung ini sudah mulai proses untuk ini untuk proses pembangunannya. Nah, ini jalan di Perak Barat, Perak Timur ini kan memang jalan utamanya kita ya. Kami aktif koordinasi juga dengan SOP, dengan Polres supaya kegiatan di pelabuhan ini lancar Pak. Karena kalau nggak kita koordinasikan dengan baik, kita tidak bersama-sama dengan stakeholder yang ada di sini, tentunya menjadi suatu hal yang sangat challenging buat kami kalau kami sendiri yang. Jadi saya sempat mendengar begini Pak, di Perak ini itu khusus untuk dermaga yang kapal-kapal kargo, itu infonya katanya cukup padat lah ya. Jadi bagaimana Bapak untuk mengatasi ini? Apakah ada rencana untuk penambahan dermaga atau apa? Atau barangkali bisa Bapak ceritakan.
kecepatan kegiatan bongkar muat barang itu tidak hanya terbatas kita cepat melakukan bongkar muat di pelabuhan kan Pak, tapi juga didukung oleh faktor dari port to door-nya gitu. Kalau dari port to door-nya ini tidak didukung armada yang memadai, jalan yang lancar, ini kan sama aja kita cepat gitu. Jadi kami juga berupaya melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di sini supaya kegiatan ini lancar. Paling tidak pada saat meeting di awal itu kita pastikan nih jumlah armada yang dari pelabuhan ke gudang pemilik ini tercukupi. Jarak antara pelabuhan ke gudang ini cukuplah waktunya untuk sirkel satu kendaraan mungkin itu, atau harus berapa kendaraan yang disediakan gitu Pak. Nah, untuk kecepatan bongkar muat di Tanjung Perak ini kita ada standar kinerja Pak. Standar kinerja yang sudah ditetapkan oleh DJPL. Artinya kita mengacu ke standar yang ada. Kalau standar yang ada ini sudah kita tentukan dengan mengacu ketentuan yang ada ini, insya Allah Pak, kegiatan di sini juga bisa berjalan dengan lancar. Tapi saya tadi sempat lihat waktu saya mau masuk, itu kan banyak antrian truk yang bermuatan cukup padat ya itu lah. Itu truk roro Pak. Oh, truk roro. Ya, yang Pak sampaikan di awal tadi. Kita yang mengalami peningkatan cukup banyak memang untuk truk-truk roro gitu. Kenapa kok truk-truk roro kita di Surabaya ini mengalami peningkatan cukup besar gitu? Satu, ada penambahan rute ke Indonesia Timur Pak, utamanya di NTT NTB itu. Kemudian dua, kemarin itu ada IKN Pak, IKN jalan itu memang produksinya meningkat banyak. Nah, bisnis di luar Jawa ini Pak kebanyakan memilih roro, beralih ke roro. Kenapa? Karena truk yang membawa muatan ini bisa langsung ke door-nya dia, ke gudangnya dia, ke pemiliknya langsung. Jadi tidak ada double handling di pelabuhan tujuannya sana gitu. Pak, orang ingin tahu kan Tanjung Perak juga sudah cukup padat. Ya. Nah, mungkin Pak bisa ceritakan ke depan itu rencana apa untuk pengembangan khususnya di Perak? Barangkali Bapak bisa cerita sehingga pengusaha itu juga bisa membuat satu rencana. Kalau Perak ada pengembangan, barangkali mereka juga akan menyesuaikan. Mungkin ada yang dalam waktu singkat ini apa anunya Pak, rencana? Dalam waktu dekat yang jelas tadi kita lakukan penataan ruang tunggu kendaraan untuk kapal roro. Dua, kita juga akan melakukan kekuatan dermaga untuk kegiatan peti kemas, Pak, itu di Nilam Timur. Ya. Kemudian juga kami lakukan peremajaan alat Pak. Di TPS itu kami lakukan peremajaan untuk kontainer crane, kemudian juga RTG yang ada di lapangan. Nah, ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan di terminal Pak. Jadi selama ini Bapak merasakan ada kendala nggak untuk di Tanjung Perak ini Pak? Terutama kalau ada kendala itu di bagian yang mana itu? Kalau kendala yang namanya kerja pasti ada lah Pak, Pak Ridwan ya. Kendala kami itu sekarang di percepatan proses pengurusan izin keruk ya, kegiatan pengerukan kolam alur ini. Jadi ya kita harus lebih hati-hati lagi dan mencoba mengevaluasi kembali terkait dengan perjanjian kerjasama kita dengan regulator, dengan pemerintah ini terkait dengan siapa dan harus seperti apa. Kalau boleh tahu berapa besar Pak kargo
yang dilayani oleh Tanjung Perak ini dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun kemarin, wah ini kalau data detailnya Oh, iya iya. saya harus buka laporan nih Pak, lupa saya Pak, Oh, kemarin. artinya udah jutaan lah ya? Ya jutaan, betul. Jadi terutama yang menjadi tren peti kemas ya Pak ya? Peti Hampir sama? kemas kalau di Perak ini peti kemas dan Jenderal Kargo tentunya Jenderal Pak. Kargo ya? Iya. Jadi, harapan Bapak ke depan untuk Tanjung Perak ini apa? Harapan ke depan tentunya kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang ada. Hmm. Jadi dengan kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan yang sekarang ini Pak ya, itu bisa berjalan dengan optimal. Karena dengan aplikasi yang memadai untuk terminal operation system yang ada ini, IPNC dan sebagainya ini, harapannya kegiatan di Tanjung Perak ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian dari sisi utilisasi fasilitas dermaga, kemudian alat, kita juga bisa lebih optimal lagi. Jadi kita itu pengen ini Pak, kapal datang, langsung ada penggantinya. Jadi alat kita itu secara average waktu utilisasinya lebih meningkat lagi. Jadi kapal datang bongkar ganti, Ya, datang bongkar itu. ya, nah, itu untuk kalau itu bisa berjalan dengan baik, waktunya itu sangat padat ini, kita juga malah justru akan meningkat produksinya. Kenapa? Terima kasih sekali Pak Wid atas waktunya. Pemirsa, demikian bincang singkat saya dengan Pak Ipung panggilannya, Subregional Head Jawa. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan saya dalam tema yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan.